Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatwaresi dengan akhiran NIM 052, mahasiswa program studi teknik informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 7 materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ketujuh materi itu adalah arsitektur komputer adalah konsep atau rancangan dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah komputer bekerja, termasuk sistem instruksi, cara pengolahan data, dan hubungan antar komponen komputer. Sementara itu, organisasi komputer merupakan implementasi dari rancangan tersebut yang berhubungan dengan bagaimana perangkat keras disusun dan bekerja secara nyata. Dengan kata lain, arsitektur komputer lebih menekankan pada desain dan fungsi, sedangkan organisasi komputer fokus pada cara komponen komputer diatur untuk menjalankan fungsi tersebut. Pemahaman mengenai arsitektur dan organisasi komputer itu penting karena menjadi dasar dalam mempelajari cara kerja komputer secara menyeluruh, serta membantu dalam pengembangan teknologi komputer yang lebih efisien. Komputer bekerja dengan menggunakan data digital yang direpresentasikan dalam bentuk angka biner, yaitu angka 0 dan 1. Representasi data merupakan cara komputer menyimpan dan mengolah berbagai jenis informasi seperti teks, angka, gambar, dan suara dalam bentuk digital. Sistem bilangan yang umum digunakan dalam komputer antara lain sistem bilangan biner berbasis 2, desimal berbasis 10, oktal berbasis 8, dan heksadesimal berbasis 16. Setiap sistem bilangan memiliki fungsi tertentu dalam proses komputasi. Konversi sistem bilangan adalah proses mengubah angka dari satu sistem bilangan ke sistem lainnya, misalnya dari desimal ke biner atau sebaliknya. Pemahaman tentang sistem bilangan dan konversi sangat penting. Gerbang logika dasar merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk memproses sinyal digital berdasarkan aturan logika tertentu. Gerbang logika bekerja menggunakan input berupa nilai biner 0 dan 1 untuk menghasilkan output tertentu. Beberapa gerbang logika dasar yang umum digunakan yaitu AND, OR, dan NOT. Gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1. Gerbang OR menghasilkan output 1 apabila salah satu input bernilai 1. Sedangkan gerbang NOT berfungsi membalik nilai input, yaitu dari 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Selain gerbang dasar, terdapat juga gerbang gabungan seperti AND, NOR, XOR, dan XNOR yang digunakan dalam berbagai rangkaian digital. Gerbang logika menjadi dasar dalam pembuatan sistem komputer dan perangkat elektronik modern. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk menjalankan berbagai proses. Komponen tersebut meliputi perangkat input, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat output. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti keyboard dan mouse. Perangkat proses yang utama adalah CPU yang bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen, seperti RAM dan hard disk. Sedangkan perangkat output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna, seperti monitor dan printer. Kerjasama antar komponen ini memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas dengan cepat dan efisien. CPU atau Central Processing Unit merupakan pusat pengendali dan pemproses utama dalam komputer. Struktur CPU terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit atau CU atau Register. ALU bertugas melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti perbandingan data. Control Unit berfungsi mengatur jalannya instruksi dan mengendalikan kerja seluruh komponen komputer.
agar berjalan sesuai perintah. Nah, register sendiri adalah tempat penyimpanan data sementara yang memiliki kecepatan sangat tinggi untuk membantu proses pengolahan data. Nah, struktur CPU dirancang agar mampu memproses data dengan cepat sehingga kinerja komputer dapat berjalan secara optimal. Instruksi mesin adalah perintah dasar yang dipahami dan dijalankan langsung oleh CPU dalam bentuk kode biner. Instruksi ini digunakan untuk mengatur berbagai operasi komputer seperti pemindahan data, perhitungan aritmatika, operasi logika, dan pengendalian program. Setiap instruksi mesin terdiri dari opkode yang menunjukkan jenis operasi dan operand yang menunjukkan data atau alamat yang akan diproses. CPU menjalankan instruksi mesin secara berurutan sesuai program yang diberikan. Instruksi mesin menjadi dasar komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer sehingga program dapat dijalankan sesuai tujuan. Siklus instruksi adalah tahap kerja CPU dalam menjalankan sebuah instruksi. Nah, siklus ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Selanjutnya, pada tahap decode, instruksi diterjemahkan untuk mengetahui operasi yang harus dilakukan. Nah, setelah itu, pada tahap execute, CPU menjalankan instruksi sesuai hasil penerjemahan. Nah, proses ini berlangsung sangat cepat dan berulang terus-menerus selama komputer bekerja. Nah, siklus instruksi merupakan proses penting yang memungkinkan komputer menjalankan berbagai program dan tugas secara otomatis serta efisien. Nah, sebagai kesimpulan, arsitektur dan organisasi komputer merupakan dasar penting untuk memahami bagaimana komputer bekerja, mulai dari representasi data dan sistem bilangan sebagai bahasa yang dipahami komputer, gerbang logika sebagai dasar pengolahan sinyal digital, hingga komponen utama komputer yang saling bekerja sama dalam menjalankan proses. Nah, selain itu, CPU sebagai pusat pengolahan memiliki struktur dan fungsi penting dalam mengeksekusi instruksi mesin melalui siklus instruksi yang berlangsung secara cepat dan berulang. Nah, seluruh materi ini menunjukkan bahwa komputer bekerja melalui sistem yang terstruktur, saling terhubung untuk menghasilkan proses yang efisien.